Mari bergabung dalam khotbah Minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Saksikan Mesbah Terang setiap hari Rabu dan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Bagi saudara-saudari yang diberkati dengan channel ini dan ingin memberikan persembahan, dapat diberikan ke rekening Bank Gereja GBI Capital melalui QR Code BCA Mobile. Bagaimana yang dimaksud dengan iman yang tak tergoyahkan? Kalau kita belajar dari Abraham, kita tahu persis bahwa dia memiliki iman yang tidak dapat digoyahkan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, yang dibutuhkan hari-hari ini adalah iman kita yang tidak tergoyahkan dalam keadaan situasi apapun, pergumulan apapun, masalah apapun yang ada. Iman jangan sampai goyah. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Anda mengharapkan sesuatu, dasarnya iman. Nah, sering sekali pada waktu kita menghadapi persoalan pergumulan, apalagi pergumulan itu begitu berat, maka sering sekali iman kita menjadi goyah. Tapi hari ini kita belajar dari satu tokoh yang bernama Abraham, bahwa imannya tidak menjadi lemah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar berharap artinya bahwa dia dijanjikan akan memiliki anak. Umur sudah lanjut, bahwa Sarah rahimnya sudah tertutup. Tetapi dari kejadian-kejadian ini kita belajar bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap. Nah, ini penting. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita berharap. Misalnya Anda dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam situasi apapun, tidak ada dasar untuk berharap. Sepertinya udah gak mungkin nih. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu kita harus berharap. Mungkin di dalam usaha, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam perkuliahan, tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap dan percaya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia berharap dan percaya. Saudaraku, ini merupakan satu contoh bagi kita. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, mungkin Anda punya pengalaman tersendiri. Sepertinya sudah tidak ada lagi dasar untuk berharap. Saya mengalami itu dalam hidup saya. Selama 24 hari istri saya dirawat di rumah sakit. 7 hari dia dirawat di ICU. Secara manusia itu sangat berat.
ada pergumulan. Ada 5 dokter yang dihadirkan untuk boleh merawat istri saya. Dan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini karena mengalami sendiri. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Dokter mengatakan bahwa ginjalnya akut. Ginjalnya kronis. Nanti bisa cuci darah berbulan-bulan atau bertahun-tahun malah. Dan saya pada waktu itu menghadiri meeting bersama 3 dokter. Tapi dalam kesempatan itu pada waktu dokter ginjal mengatakan seperti itu, saya ingat ayat firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya. Dan pada waktu itu saya ngomong kepada keluarga, mari kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Sekalipun memang dokter mengatakan bahwa ginjalnya istri saya sudah akut, tetapi kita berdoa supaya belas kasih-Mu mengalir. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, dan kami percaya bahwa Engkau mampu menyembuhkan. Dan beberapa hari kemudian, setelah istri saya keluar dari ICU dan dirawat di ruang yang biasa, dokternya visit ke situ. Dan dia bercerita bahwa pada waktu ngecek itu ginjal istri saya, dia bilang ini udah bagus nih. Berarti saya nggak usah lagi datang ke sini karena sudah bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin Anda mengalami pergumulan sama seperti saya. Atau mungkin bukan masalah sakit penyakit, pekerjaan mungkin, keluarga mungkin. Tetapi intinya adalah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang saya mau sampaikan adalah pada waktu Abraham mengerti tentang hal itu, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah dia mempercayai janji Tuhan dan tidak pernah dia goyah akan janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, maka dia selalu menggenapi janjinya. Nah itu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita. Kita mengetahui benar bahwa kalau Tuhan yang berjanji, maka dia selalu menggenapi janji. Nah ada kalanya pada waktu kita sudah dapat rema firman Tuhan, kita sudah hafal. Pada waktu kita menghafal dan merenungkan firman Tuhan itu, kita sudah mantap. Wah ini janji Tuhan nih buat saya. Tetapi dalam perjalanan, seperti masalah itu belum diselesaikan, maka kita mulai goyah. Maka hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika Anda memiliki persoalan pergumulan, seperti Abraham, dia tidak pernah goyah akan janji Tuhan. Kalau manusia berjanji, dia bisa gagal menepatinya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah itulah yang sering pepatah kita dapatkan. Tetapi kalau Tuhan tidak begitu. Kalau dia berjanji mengatakan bahwa aku akan menepati janjiku, maka dia pasti menepati. Nah oleh karena itu, saya mau sampaikan bahwa jangan pernah goyah terhadap janji-janji Tuhan. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, perasaan Anda berubah-ubah. Ketika Anda capek, perasaannya Anda bisa galau, tidak fokus. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah.
Maka itulah sebabnya kenapa Abraham berharap akan janji Tuhan. Dia tidak pernah goyah dalam mengimani atau berharap akan janji-janji Tuhan. Nah saudaraku, apa yang saya mau saksikan hari ini adalah pada hari Sabtu tanggal 29 istri saya itu keluar dari rumah sakit, yaitu bulan Oktober. Secara manusia itu sulit terjadi. Dan saya berkata, Tuhan, ini adalah janjimu. Dan saya pegang janjimu, saya bagikan kepada anak-anak. Dan bersyukur bahwa Tuhan sudah memulihkan. Di mana saya syuting ini, ada istri saya di sebelah saya. Itu semua karena anugerah Tuhan, mujizat Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda sedang putus asa, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mari belajar. Jangan pernah goyah akan janji Tuhan. Anda bisa mempercayai Tuhan kapan saja, di mana saja. Karena selama bertahun-tahun, Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Dia tidak sembarang berjanji. Dia selalu berjanji, maka Dia selalu menepati. Nah, oleh karena itu yang kedua, belajar dari Abraham bahwa terhadap janji Tuhan dia tidak pernah goyah. Nah, lebih baiknya saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah Dia janjikan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah Dia janjikan. Nah, oleh karena itu, terhadap janji Allah Anda jangan pernah goyah. Anda melihat, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah Dia janjikan. Dia berkuasa. Nah, oleh sebab itu, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Anda mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, jangan pernah goyah untuk mempercayai janji Tuhan. Di sini dikatakan dengan penuh kepercayaan, penuh kepercayaan. Jangan goyah. Karena pada waktu Anda goyah, maka sesuatu tidak terjadi karena Anda goyah. Kalau kita pelajari dari Abraham, dengan penuh kepercayaan, dia tidak pernah goyah akan janji Tuhan. Dia penuh kepercayaan bahwa Tuhan sanggup melakukan firman-Nya. Adakah di antara saudara yang sudah meragukan firman Tuhan? Atau mungkin selama ini Anda sudah dapat janji Tuhan, Anda sudah renungkan, Anda sudah declare, tapi dengan berjalannya waktu, karena masalah belum selesai, malah bertubi-tubi, ini belum selesai, ini datang lagi, Anda mulai goyah. Ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa ketika Anda mendapat janji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan itu berbicara banget, jangan pernah goyah. Nah, kadang-kadang karena kita goyah itu sering kita tidak mendapatkan mujizat itu karena kita goyah. Tapi belajar dari Abraham bahwa dia senantiasa mempercayai akan janji-janji Tuhan. Dia tidak pernah goyah. Lalu yang berikut,
Yang ketiga yang saya mau sampaikan, imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Bagaimana dengan iman saudara hari-hari ini? Sudah mulai lemah kah? Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi yang namanya pergumulan yang bertubi-tubi, imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Imannya tidak menjadi lemah. Jadi pada waktu Anda berharap kepada Tuhan hari ini, Anda belum temukan jawaban. Besok beriman, lusa beriman. Sampai Anda mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bahwa imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Jadi saudaraku, inilah yang harus kita tiru dari Abraham. Yang ketiga ini imannya tidak menjadi lemah. Saudaraku, secara manusia mungkin kita bisa imannya lemah. Saya dalam pergumulan menjaga istri saya selama 24 hari itu, tidurnya kurang, banyak persoalan, pergumulan. Tetapi dari ayat kebenaran firman Tuhan ini saya pelajari dari Abraham, dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Jadi hari ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama tadi, bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap. Lalu yang kedua, terhadap janji Tuhan, dia senantiasa tidak pernah goyah. Lalu yang ketiga, imannya tidak menjadi lemah. Saya berharap firman ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.